Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita ucapkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seorang gadis desa yang dianggap tak berguna, lalu suatu hari justru menjadi pengusaha besar? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi bayangan di rumah orang lain? Tidak terlihat, tidak dianggap, hanya dijadikan pelengkap, bahkan sering dipersalahkan. Kisah ini bukan hanya tentang luka, tapi tentang kekuatan. Bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang kemenangan. Inilah kisah Kencana. Dengarkan sampai akhir, karena siapa tahu, kalian sedang berada di titik yang sama dengannya. Langit masih kelabu saat Kencana turun dari bus di terminal kota. Tas kain lusuh di pundaknya berisi 2 helai baju, sepasang sandal cadangan, dan beberapa potong makanan yang dibekali neneknya. Gadis itu menatap sekeliling dengan mata bingung. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di kota besar. Deru kendaraan, suara klakson, dan hiruk-pikuk membuatnya canggung. Ia memeluk tubuh sendiri, dingin sekali. Dalam genggamannya, kertas alamat rumah majikannya mulai kusut. Beberapa jam kemudian, Kencana tiba di rumah bercat krem di kompleks elit. Pagar tingginya menjulang, dan ada kamera pengawas di tiap sudut. Seorang wanita berambut pendek membuka pintu. Wajahnya datar, matanya tajam. "Kamu Kencana?" "Iya, Bu." "Masuk. Kamu kerja di sini. Jangan banyak tanya. Makan kalau disuruh, istirahat kalau sudah beres." Kencana mengangguk cepat. Ia mengikuti wanita itu masuk, melewati ruang tamu yang dingin dan mewah. Sejak hari itu, Kencana menjadi asisten rumah tangga. Tapi ia tidak pernah benar-benar dianggap. Saat pagi datang, ia bangun paling awal. Saat malam tiba, ia tidur terakhir. Ia menyapu tanpa suara, mengepel tanpa jejak, mencuci tanpa keluhan. Namun, semua itu tak pernah cukup bagi Lestari, majikannya. "Ken, piring ini kenapa kotor begini? Kamu itu kerja atau ngelamun?" bentak Lestari suatu siang. Kencana menunduk. "Maaf, Bu. Saya ulangi lagi. Dasar bodoh. Untung saya kasih kamu kerja. Kalau enggak, kamu jadi pemulung di desa." Hatinya terasa perih. Tapi Kencana tidak pernah melawan. Ia hanya mencatat semuanya di dalam hati dan di dalam buku kecil miliknya. Malam hari, saat semua orang tertidur, Kencana duduk di pojok gudang. Dengan senter kecil, ia membuka buku catatannya. Ia menuliskan hal-hal yang ia lihat dan dengar dari laptop milik Lestari, tentang toko online, promosi, harga diskon, cara menjawab pelanggan. Ia bergumam, "Kalau aku sabar, kalau aku belajar, mungkin suatu hari aku bisa hidup lebih baik." Tapi hari-hari itu terasa panjang. Di rumah besar itu, ia seperti bayangan. Tak ada yang melihatnya, tapi semua beban ditumpahkan padanya. Ia makan sisa, tidur di antara kardus, dan tak pernah sekalipun mendapat senyuman. Namun Kencana tak menyerah. Ia tetap belajar. Diam-diam. Dan suatu hari, badai besar datang menghantam hidupnya. Pagi itu, suasana rumah mendadak kacau. Lestari mondar-mandir sambil menggebrak meja dan membalik bantal sofa. "Ken, handphone aku mana?" Semalam masih di meja, suaranya melengking membuat Kencana yang sedang mencuci piring segera berlari masuk. "Ada apa, Bu?" tanya Kencana cemas. "Jangan pura-pura bego. Handphone aku hilang. Cuma ada kamu di rumah semalam." Kencana membeku. Air cucian masih menetes dari tangannya. Saya enggak ambil, Bu. Demi Allah." Lestari menunjuk wajahnya. "Jangan bawa-bawa nama Allah buat nutupin kebusukanmu. Cuma kamu satu-satunya yang bisa masuk kamar aku." Kencana tergagap. "Tapi saya enggak pernah masuk kamar tanpa izin." "Cukup." Lestari memanggil satpam dan menyuruhnya menggeledah gudang tempat Kencana tidur. Tak ada handphone. Tapi itu tak mengubah tuduhan. "Kamu pikir aku bodoh? Barang segitu pasti sudah kamu sembunyikan entah kemana." Kencana berlutut.
Air matanya jatuh tanpa suara. Saya enggak mencuri, Bu. Sungguh. Namun tak ada telinga yang mau mendengarkan. Tanpa bukti, tanpa belas kasih, Kencana diusir pagi itu juga. Dengan wajah bengkak karena menangis dan tubuh gemetar karena malu, ia berjalan keluar gerbang rumah besar itu. Tetangga menatap dari balik pagar. Beberapa bisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala. Tas kain yang sama kini berisi baju kumal dan buku catatan yang makin usang. Tapi langkah Kencana tak lagi pelan. Ia tidak tahu akan kemana, tapi hatinya berbisik lirih, aku enggak boleh hancur hanya karena ini. Ia berjalan hingga ke terminal, lalu duduk di bawah pohon besar. Hari mulai siang, terik menyengat. Ia membuka catatan yang diselamatkannya dari gudang. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan kecil, strategi promo, cara membalas chat pelanggan, catatan kecil tentang diskon flash sale, hingga mimpi-mimpi kecil yang ia tulis saat malam terlalu sunyi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Pesan masuk dari Wati, teman lama dari desa yang kini tinggal di kota. Ken, kalau butuh tempat nginap, kesini aja dulu. Kita kontrakan sempit, tapi bisa tidur gantian. Kencana menatap langit dan menggigit bibir. Air matanya tumpah, tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena ada satu tangan yang menyambut di tengah kehancurannya. Malam itu, di kamar sempit yang pengap, Kencana membuka akun media sosial yang pernah ia lihat Lestari pakai. Ia mulai mencoba. Ia unggah foto kerajinan anyaman yang pernah diajarkan neneknya. Lalu menulis, "Dari desa, untuk dunia." Pesan langsung. Harga bersahabat. Hanya satu orang yang melihat postingan itu. Tapi itu cukup untuk permulaan. Ia menatap layar sambil berkata dalam hati, "Kamu boleh usir aku. Tapi kamu enggak bisa bunuh mimpiku." Pagi-pagi sekali, Kencana terbangun oleh notifikasi di ponsel murahnya. Layarnya retak, tapi angka yang muncul membuat matanya berbinar. Satu pesanan masuk. Nama pembeli, Rina, Jakarta Selatan. Barang, tas anyaman bambu. Jumlah, 1 buah. Tangannya gemetar saat membalas pesan itu. "Terima kasih sudah pesan, Kak. Insya Allah sore ini saya kirim ya." Kencana tersenyum sendiri. Satu pesanan. Bukan angka besar. Tapi itu adalah awal dari segalanya. Dengan uang pinjaman dari Wati, ia beli kardus bekas, pita murah, dan kertas kado. Ia membungkus tas itu sepenuh hati, seolah ia mengirim hadiah untuk dunia. Ia lalu mengantar ke agen pengiriman, menatap paket itu dengan harapan besar. Hari demi hari, ia terus unggah produk baru. Kain batik buatan tetangganya di desa, sandal dari anyaman pandan, dan bros-bros kecil yang dulu hanya dipakai ibu-ibu kampung saat hajatan. Awalnya sepi. Hanya ada 1 atau 2 yang tanya harga, lalu pergi. Namun Kencana tidak menyerah. Ia mengingat bagaimana Lestari dulu membuat konten singkat di pagi hari. Ia tiru. Ia buat video sederhana dengan suara gemetar. "Assalamualaikum, ini produk buatan tangan. Buat kalian yang suka karya lokal, yuk dukung." Suatu malam, sebuah akun besar merepost produknya. Seorang influencer hijab menyebutkan, "Kreatif banget tasnya. Beli di akun ini, ya." Keesokan harinya, notifikasi tak berhenti berbunyi. 20 pesanan. 30. Lalu 50. Kencana menangis di atas sajadah. "Ya Allah, ini benar-benar terjadi." Wati memeluknya. "Ken, kamu hebat banget. Aku bangga punya teman kayak kamu." "Enggak, what? Aku cuma perempuan desa yang dulu dianggap sampah." Tapi ternyata Allah buka jalan. Dari situ, ia mulai mencari ibu-ibu tetangganya yang tak punya kerja. Ia ajak mereka membuat anyaman, sulam, dan jahit. Ia bayar mereka dari keuntungan kecil yang ia sisihkan. "Aku enggak mau sendirian naik. Kita naik bareng-bareng," katanya sambil menyerahkan bahan kain ke Bu Saripah, seorang janda dengan 4 anak. Dalam waktu 6 bulan, Kencana sudah mengirim produk ke 5 kota besar. Namanya mulai disebut-sebut di komunitas UMKM.
Ia diundang jadi pembicara kecil-kecilan di acara RT. Lalu merangkak naik ke forum-forum kota. Namun Kencana tetap sama. Masih tinggal di kontrakan itu. Masih sholat malam. Masih menulis catatan setiap malam. Ia tak pernah lupa masa-masa saat dirinya dianggap bayangan. Dan diam-diam, ia tahu, bayangan itu kini mulai menjadi cahaya. Di sudut kecil ruang tamu kontrakan, Kencana duduk di depan laptop bekas yang ia cicil dari hasil jualan. Tangannya lincah menjawab pesan pelanggan, mencatat stok, lalu membalas komentar yang masuk di akun media sosialnya. Suatu pagi, seorang pria dari lembaga pelatihan UMKM kota menelepon. Apakah ini dengan Mbak Kencana? Iya, saya sendiri. Kami ingin undang Mbak untuk jadi narasumber di acara pelatihan wirausaha muda. Kami tertarik dengan perjuangan Mbak dari nol. Kencana terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Justru karena itu, Mbak. Karena Mbak pernah jadi, bukan siapa-siapa. Itu yang penting. Hari itu, untuk pertama kalinya, Kencana berdiri di depan audiens. Ia mengenakan gamis sederhana, jilbab bersih warna biru tua, dan senyum yang tulus. Tangannya gemetar saat memegang mikrofon. Saya dulu cuma pembantu, katanya jujur. Dituduh mencuri, diusir tanpa hormat. Tapi saya enggak berhenti bermimpi. Karena saya yakin, Allah itu enggak pernah tidur. Tepuk tangan mengisi ruangan kecil itu. Beberapa orang mengusap mata mereka diam-diam. Sejak saat itu, bisnis Kencana makin dikenal. Ia tak hanya menjual produk, tapi juga memberdayakan perempuan desa. Ia membuka pelatihan daring gratis, berbagi cara membuat toko online, hingga cara membalas chat pelanggan dengan sopan. Nama Kencana pelan-pelan jadi rujukan. Suatu malam, ia pulang ke desa. Bertemu neneknya yang kini sudah sepuh. Nek, aku pulang. Lihat usaha cucumu sekarang, katanya sambil mencium tangan keriput itu. Neneknya hanya tersenyum dan memeluknya lama. Allah kabulkan doa nenek, Ken. Kau bukan cuma selamat, kau membawa selamat juga buat orang lain. Keesokan harinya, Kencana diminta berbicara di sekolah lamanya. Di depan anak-anak SMA, ia cerita tanpa malu tentang masa lalu. Tentang gudang pengap, sisa makanan, dan buku catatan kecil. Saya bukan orang pintar, tapi saya mau belajar. Saya bukan orang kaya, tapi saya kaya semangat. Setiap kata yang ia ucapkan lahir dari luka, namun ditanam dengan harapan. Di tengah gemerlap keberhasilannya yang mulai menanjak, Kencana tak pernah lupa untuk bersyukur. Ia sering berkata dalam hati, dulu, aku tidak dipandang. Sekarang, aku ingin membuat orang lain merasa berarti. Dan di balik semua itu, ia tahu, hidup sedang menyiapkan pertemuan yang tak pernah ia duga. Karena pada suatu siang yang terik, saat ia sedang membimbing ibu-ibu di desa membuat kerajinan untuk pesanan besar dari Bandung. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Ibu Lestari ingin bertemu. Apakah bisa dijadwalkan? Kencana memandangi pesan itu lama. Nama Lestari seolah memanggil kembali segala luka, tuduhan, bentakan, dan wajah angkuh yang pernah memandangnya seperti sampah. Ia menarik napas dalam. Lalu menjawab, bisa. Silakan datang ke kantor pusat kami di hari Jumat jam 10. Hari itu pun tiba. Kantor pusat milik Kencana terletak di pinggiran kota, sederhana namun rapi. Dindingnya dihiasi foto-foto produk UMKM desa binaannya. Di ruang tunggu, tampak dua wanita duduk gelisah. Salah satunya adalah Lestari. Ia mengenakan blazer yang lusuh, rambutnya tak serapi dulu, dan wajahnya tampak lebih lelah. Di sebelahnya, seorang wanita muda yang tampaknya asisten. Beberapa menit kemudian, Kencana melangkah masuk ke ruangan. Ia mengenakan blus putih dan rok panjang coklat muda. Wajahnya tenang. Ia tersenyum kecil. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Lestari menoleh. Untuk sesaat, wajahnya kaget. Kak Kencana? Iya, Bu. Saya Kencana. Pemilik usaha ini,
jawabnya sambil duduk di seberang meja. Lestari terdiam. Ia menunduk, lalu membuka tas dan mengeluarkan berkas. Saya dengar usaha kamu berkembang pesat. Saya sedang cari kerja. Kalau bisa, bagian marketing atau customer service. Kencana mengangguk perlahan. Baik, saya lihat dulu data ibu. Seketika itu, suasana menjadi senyap. Asisten Lestari tampak tak berani menatap Kencana. Beberapa menit kemudian, Kencana menutup map itu dan berkata pelan. Sebelum saya putuskan, saya hanya ingin tahu satu hal. Apa? Kenapa ibu tuduh saya mencuri dulu? Lestari menunduk makin dalam. Saya, saat itu emosi. Handphone saya ternyata jatuh di mobil suami. Tapi saya terlalu gengsi buat minta maaf. Saya malu sekarang. Kencana tersenyum. Bukan senyum sombong, tapi senyum yang dalam. Saya Anda sakit hati lagi, Bu. Justru karena ibu usir saya bisa sampai di titik ini. Jadi kalau ibu sungguh niat kerja, saya bersedia beri kesempatan. Tapi bukan karena dendam saya lunas. Tapi karena saya percaya, semua orang bisa berubah. Lestari menatap Kencana. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Saya anggap pantas dapat ini, tapi terima kasih. Kencana berdiri, lalu mengulurkan tangan. Selamat bergabung di tim kami. Kita mulai dari nol ya, seperti dulu saya mulai. Hari itu, sejarah terbalik. Yang dulu mengusir, kini meminta pintu. Yang dulu dihina, kini membuka peluang. Dan Kencana membuktikan bahwa bukan balas dendam yang membuat hati lega, tapi memberi kesempatan saat kita mampu melampaui luka. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru bagi Kencana dan Lestari. Lestari kini duduk di meja kerja kecil di pojok ruangan, bagian customer service. Ia belajar menjawab pertanyaan pelanggan dengan sabar, mengisi form pemesanan, dan sesekali membuat konten sederhana. Tak ada lagi suara tinggi, tak ada lagi wajah sombong. Yang ada hanya seseorang yang mulai mengerti bahwa hidup bisa membalik arah kapan saja. Suatu sore, saat hujan gerimis, Lestari menghampiri Kencana di ruangannya. Ken, aku masih merasa malu. Kencana meletakkan buku catatannya. Kenapa, Bu? Aku dulu punya segalanya. Rumah besar, suami kaya, hidup serba mudah. Tapi semua habis. Aku sombong. Dan yang paling menyakitkan, aku pernah merendahkan orang yang ternyata jauh lebih kuat dari aku. Kencana menatap mata Lestari dan menjawab pelan. Saya juga pernah merasa kecil, Bu. Tapi Allah Maha membalikkan keadaan. Kita semua diuji. Bedanya, kita mau belajar dari ujian itu atau tidak. Di luar, hujan turun makin deras. Tapi di dalam ruangan itu, dua perempuan yang pernah berada di sisi berbeda dari hidup kini duduk sejajar. Tanpa dendam, tanpa penghinaan. Hanya dua hati yang sama-sama pernah jatuh dan belajar untuk bangkit. Seiring waktu, usaha Kencana makin berkembang. Ia membentuk koperasi untuk para perajin desa, membuka toko offline kecil di pusat kota, dan menggandeng platform e-commerce besar. Nama, Kencana Craft, kini tak asing lagi di kalangan pelanggan yang mencintai produk lokal. Dan yang paling membanggakan, seluruh karyawannya adalah perempuan dari berbagai latar belakang, dari yang pernah gagal hingga yang sedang belajar bangkit. Dalam satu acara pameran produk nasional, Kencana diminta memberi sambutan. Ia berdiri di depan podium, mengenakan batik buatan tangan sendiri. Wajahnya berseri. Dulu, saya hanya seorang asisten rumah tangga. Hidup seperti bayangan. Tak dianggap. Tapi hari ini saya berdiri bukan karena saya hebat. Tapi karena saya percaya, siapapun yang tak menyerah bisa mengubah hidupnya. Tepuk tangan menggelegar memenuhi ruangan. Dan di deretan penonton, Lestari berdiri paling depan. Matanya berkaca-kaca. Ia tepuk tangan paling keras. Sebab ia tahu, ia bukan hanya menyaksikan kesuksesan. Tapi juga menyaksikan hati yang tulus memaafkan dan tangan yang tetap mau merangkul. Hari itu, kantor pusat Kencana Craft tampak lebih ramai dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan,
Syukuran 7 tahun Kencana Craft tergantung di pintu depan. Di dalam, para karyawan sibuk menyiapkan acara. Ada makanan tumpeng, hiasan dari anyaman bambu, dan kursi-kursi tertata rapi untuk tamu. Di tengah ruangan, Kencana berdiri dengan senyum bahagia. Mengenakan gamis abu-abu lembut, jilbab beranda sederhana, dan sepatu flat yang sudah menemaninya sejak awal ia membangun usaha. Wati mendekat dan memeluknya erat. Gila, Ken, 7 tahun. Siapa yang sangka? Dari kontrakan kecil ke sini. Kencana tersenyum. Semua ini bukan karena aku pintar, Wat. Tapi karena Allah baik banget. Tak lama, rombongan dari Kementerian Koperasi datang. Ada yang membawa piagam penghargaan, dan ada pula yang memuji keberanian Kencana memberdayakan lebih dari 200 perempuan di pelosok desa. Setelah acara selesai, Kencana duduk sendiri di ruangannya. Di tangannya ada buku catatan lama, halaman pertama berisi tulisan tangannya sendiri bertahun-tahun lalu. Jika kau dibuang, jangan jadi sampah. Jadilah tanah. Tempat semua tumbuh kembali. Pintu diketuk pelan. Lestari masuk, membawa 2 gelas teh hangat. Masih suka nulis di buku kecil itu. Kencana mengangguk. Iya. Tempatku mengingat siapa aku dulu. Lestari duduk di seberangnya. Wajahnya kini jauh berbeda. Tenang, penuh syukur. Ia kini menjadi kepala divisi pelatihan. Aku masih sering ditanya orang, Ken, gimana rasanya kerja sama mantan majikan? Kencana tertawa kecil. Dan kamu jawab apa? Aku bilang, aku kerja sama orang yang lebih mulia dari majikan manapun. Karena dia nggak pernah balas sakit hati dengan dendam, tapi dengan tangan terbuka. Hening sesaat. Hanya terdengar suara angin menyapu kaca jendela. Ken, Lestari berkata pelan, aku punya satu permintaan. Apa? Kalau suatu hari aku jatuh lagi, tolong ingatkan aku siapa aku sekarang. Jangan biarkan aku jadi orang lama. Kencana menatapnya lembut, kita semua bisa jatuh, Bu. Tapi yang penting, jangan jatuh sendirian. Mereka berdua tersenyum. Lalu menatap keluar jendela, di mana cahaya matahari sore menyusup hangat ke dalam ruangan. Menyentuh meja, menyinari wajah mereka. Dulu, Kencana hanyalah bayangan di rumah megah. Kini, ia menjadi terang bagi begitu banyak orang. Dan dalam doanya malam itu, di atas sajadah, ia berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih. Karena kau tunjukkan bahwa kehinaan bukan akhir, tapi awal dari kemuliaan yang engkau rencanakan.